بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل، وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى ابن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة رآها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada bab tentang makruhnya seseorang untuk bernafas atau membuang nafasnya saat dia minum itu di dalam minumannya. Jadi bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang tata cara minum yang baik di saat segala sesuatunya itu serba minim. Satu gelas dipakai orang rame-rame, berikut pula persediaan airnya juga cukup minim. Maka pada zaman itu minuman yang dituang dalam gelas itu akan diminum secara rame-rame. Setelah seorang minum, orang lain akan meminum sisa daripada air tadi itu, dan begitu seterusnya. Maka Islam dalam hari ini sudah punya kepeloporan untuk memberikan arahan kepada para pengikutnya untuk memperhatikan perasaan orang lain yang akan meminum setelah kita minum. Untuk itu jangan pernah menyemburkan nafas itu di dalam minuman itu, untuk tidak menimbulkan rasa risih, jijik dan seterusnya. Maka
hadis yang pertama dalam bab ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk bernafas atau menyemburkan atau mengeluarkan nafas kita itu dalam minuman, dalam gelas itu. Karena gelas itu setelah kita minum akan diminum oleh orang lain. Lalu ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qadhatu araha fil ina." Aku melihat ada kotoran di makanan itu. Jadi rupanya ini penyebab daripada larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak itu mengeluarkan nafas kita saat minum itu di dalam wadah, dalam gelas itu. Karena ada orang melihat ada sisa, ada kotoran, ada mungkin nasi atau apalah bekas makanan. Maka kata Rasulullah SAW, "Ahriqha." Kalau begitu buang. Jangan kau minum. Karena ada bekas makanan atau bekas apa, kotoran lah, yang enggak layak untuk diminum. Mungkin menimbulkan perasaan jijik untuk orang tersebut. Kata Rasul, buang. Lalu berkata pula orang lain, faqala inni la arwa min nafasin wahid. Aku itu kalau minum sekali tenggak itu enggak apa. Kalau beberapa kali minum itu enggak merasa puas. Jadi kalau puas kalau aku sampai minum sekali. Kalau begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'abilil qadaha. Kalau engkau tidak bernafas, maka jauhkan gelas itu dari mulutmu. Abinil qadha min fika. Anfika. Abinil qadha idan anfika. Kalau begitu, kalau kau tidak bernafas, maka jauhkan minuman tadi itu dari mulutmu. Kau boleh bernafas. Setelah selesai baru minum. Jangan nanti kau bernafas yang kemudian akan apa itu? Mungkin akan menyemburkan sesuatu dari mulutmu yang menyebabkan bercampurnya dengan air tadi itu. Yang saat akan diminum orang lain merasa risih, merasa jijik dan seterusnya. Sekali lagi bagaimana Islam di awal-awal ya, saat manusia masih dalam keterbelakangan itu, justru Islam sudah punya kepeloporan akan nilai-nilai bagaimana Islam memperhatikan tentang etika hidup bermasyarakat, hidup bersama orang banyak, termasuk menjaga perasaan orang lain supaya tidak risih, tidak jijik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahihun. Hadisnya itu kuat, hasan dan sahih. Selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina' أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Kali ini hadisnya, hadis yang kedua dari bab ini, bersumber dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, saudara kemenakan, saudara misan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau yang bernama Abdullah ibnu Abbas, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang untuk bernafas saat dia minum, an yutanaffasa fil ina, untuk bernafas saat dia minum. Sekali lagi,
itu dikarenakan saat itu minimnya sarana tempat wadah untuk minum itu. Jadi boleh jadi satu gelas itu digunakan oleh banyak orang. Maka saat itu Rasulullah SAW melarang seseorang untuk bernafas saat minum, lalu dia bernafas. Dia khawatirkan tadi itu ada sisa makanan di mulutnya, itu akan apa itu keluar saat dia bernafas dan bercampur dengan minuman tadi itu, yang boleh jadi akan diminum oleh orang lain. Au yunfakha fihi, atau meniupkan atau mengeluarkan nafas di dalam gelas itu, di dalam wadah itu. Itu beda dengan kalau kita meruqyah. Ruqyah itu kan kita membaca gitu, dan tidak meminumnya, lalu kita meniupkannya bacaan tadi itu ke air, itu boleh, dan itu yang dinamakan ruqyah. Jadi hadis ini bukan berarti pelarangan untuk meniupkan air saat kita meruqyah tadi itu. Kalau ruqyah itu diawali dengan bacaan dan bukan diminum, tapi memang ditiupkan setelah dibaca sesuatu, apa ayat Al-Quran atau potongan-potongan ayat atau potongan-potongan doa, lalu ditiupkan ke air tadi itu, yang kemudian kita kenal dengan ruqyah, artinya cara pengobatan alternatif kata orang sekarang. Ya, seyogyanya doa itu dikedepankan daripada obat yang nggak jelas atau jamu yang nggak jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahihun. Bab bayani jawazi syurbi qa'iman wa bayani anna al-akmala wal afdala asyurbu qa'idan. Bab ini bab yang menjelaskan bolehnya seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Itu boleh, nggak haram. Tetapi dalam bab yang sama ini juga menjelaskan sesungguhnya yang sempurna itu dan yang afdol itu, yang utama itu, yang ditekankan itu adalah minum dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk itu yang afdol, itu yang dikedepankan, itu yang ditekankan. Karena menurut analisa itu di tubuh manusia ini ada organ tubuh kita, kalau kita minum itu dalam keadaan berdiri itu semacam klep itu terbuka, dia akan masuk langsung dan akan masuk ke jaringan ginjal kita dan seterusnya. Sementara ginjal kita itu sebagai penyaring, filternya. Nah, kalau itu air langsung masuk akan memberatkan ginjal kita itu. Oleh karena itu ditekankan untuk minum itu duduk. Karena duduk itu katup tadi itu tertutup dia. Dan sebelum masuk ginjal akan tersaring dulu, mengendap dulu, baru kemudian masuk ke ginjal. Sehingga ginjal kita itu tidak berat kerjanya saat menyaring minuman tadi itu. Nah, itu berbeda dengan Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu air yang benar-benar murni dengan kandungan mineral yang tinggi, jadi tidak ada efeknya manakala dia masuk langsung ke ginjal kita. Jadi kalau minum Zam-Zam boleh-boleh saja berdiri. Bahkan menurut sebagian madhab itu justru sunnahnya minum itu berdiri. Hanya minum Zam-Zam, bukan minum yang lain. Kalau minum yang lain afdolnya adalah duduk. Minum teh, minum kopi, lebih afdolnya duduk. Ya. Jadi kalau ada kemudian standing party itu tidak Islami itu. Ya, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, ya. Itu tidak Islami, tidak sunnah. Ya, boleh-boleh saja, tapi tidak sunnah. Sunnahnya adalah duduk. Nah, kalau kita makan sambil duduk, niat melestarikan sunnah, dapat ganjarannya melestarikan sunnah.
Makan sambil duduk kenapa? Melestarikan sunnah Nabi. Karena aku cinta Nabi. Luar biasa nilainya. Sama-sama minum, tapi yang ini justru mendulang nilai pahala sebagai seseorang yang telah melestarikan sunnahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, melestarikan sunnah Nabi itu jangan yang muluk-muluk gitu. Sholat tahajud 1000 rakaat tiap malam enggak. Ya, kita awali dari hal-hal yang sederhana. Makan, duduk, minum, duduk. Kenapa duduk? Sunnahnya Nabi begini. Ya. Kenapa gak ikut-ikutan yang berdiri itu? Namanya juga standing party ya. Makanya sambil berdiri, sambil ngobrol-ngobrol, keliling-keliling, cicip sana, cicip sini. Itu enggak afdal. Itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya Rasul adalah makan, duduk, minum, duduk. Itu yang afdal. Bukan berarti yang makan berdiri itu haram. Enggak. Paham ya? Fihi hadithu Kabsyata as-Sabiq. Termasuk ini di dalam bab ini ada hadis yang sebelumnya, hadis Sayyidatina Ummi Thabit. Itu Ummi Thabit yang sudah kita lewatkan 2 bab yang sebelumnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala saqaitu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'imun muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, aku pernah menuangkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari air Zam-Zam. Saat itu Nabi berdiri, lalu dituangkan air Zam-Zam, lalu Nabi terima dan Nabi minum. Minumnya Nabi itu dalam keadaan berdiri itu tidak menunjukkan sunnahnya minum Zam-Zam berdiri, karena saat dituang Nabi dalam keadaan berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada umat bahwa minum berdiri itu boleh, enggak haram. Tapi sebagian ulama punya analisa lain, karena yang diminum ini Zam-Zam, sementara air Zam-Zam itu air yang paling murni di dunia ini. Itu menurut penelitian para peneliti begitu. Kandungan mineralnya yang cukup tinggi, ya, yang amat sangat baik untuk kesehatan manusia. Nah, itu nggak perlu disaring, ya, langsung masuk, langsung diserap oleh ginjal, nggak jadi masalah. Jadi Nabi minum dalam keadaan berdiri itu untuk menunjukkan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu boleh. Tapi sekali lagi, afdolnya adalah duduk. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Selanjutnya wa 'anin Nizar bin Saburah radhiyallahu taala anhu, atau wa 'anin Nizar bin Sabrah radhiyallahu taala anhu qala ata Ali radhiyallahu anhu bab ar-rahabah فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت رواه البخاري. Nah, pada hadis yang kedua ini dari sahabat yang bernama Nizal bin Sabrah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, ata Aliyun radhiyallahu anhu babar rahabah. Aku menyaksikan Imam Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu itu mendatangi babur rahabah. Babur rahabah itu seperti apa itu? Pintu masuk kota itu. Di Kufah itu. Ya, kalau ini seperti apa itu? Semacam apa tuh?
Gapura gitu, Gapura selamat datang gitu. Itu cuma di situ saat itu ya, di kota Kufa itu di Irak itu ada pintunya. Jadi pintu itu kalau malam dikunci tutup gitu ya. Jadi kalau malam di lockdown ya. Nggak bisa masuk orang. Itu masuk di sana, waktu masuk ke Kufa itu beliau minum dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berkata, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akan hal itu sebagaimana kalian lihat aku saat ini melakukannya. Jadi aku melakukan ini karena aku punya alasan, aku pernah melihat Rasul minum dalam keadaan berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu boleh-boleh saja. Bukan karena saat itu Nabi minum Zam-Zam. Karena saat itu Sayyidina Ali tidak sedang minum air Zam-Zam di Kufa itu. Karena Kufa di Irak sana jauh. Zam-Zam enggak ada di sana. Maka yang diminum air biasa. Tapi diminum dalam keadaan berdiri, dan beliau beralasan karena beliau melihat Rasul meminumnya dalam keadaan berdiri. Dan beliau tidak melihat ada keterkaitannya dengan Zam-Zam itu. Hanya saja saat itu beliau dituangkan air Zam-Zam. Karena memang pada umumnya yang dikonsumsi oleh orang Makkah adalah saat itu air Zam-Zam, sumber yang nggak pernah kering gitu. Walaupun diminum berjuta-juta manusia pada saat yang sama, tidak pernah surut airnya. Baik di musim panas, musim dingin, musim apa saja, itu air tidak pernah surut. Ya, diminum berjuta-juta orang pada saat yang sama, diambil untuk berbagai macam kepentingan, keperluan, ya, dieksploitasi sedemikian rupa, tapi air itu tidak pernah susut sedikit pun. Itu satu mukjizat yang sampai hari ini dapat kita saksikan, keajaiban yang luar biasa, yaitu air Zam-Zam. Yang Rasul SAW bersabda, "Ma'u Zamzama lima syuribalah." Air Zam-Zam itu akan memfungsikan dirinya sesuai dengan niat peminumnya. Dan niat untuk apa? Insya Allah Allah akan kabulkan niat orang tersebut. Kita niatnya simpel saja. Saya niat minum air Zam-Zam sebagaimana Nabi niat sewaktu minum air Zam-Zam. Pasti niat Nabi itu niat yang terbaik. Ya, untuk diri beliau, atau untuk siapa saja. Maka kita niatkan seperti itu saja. Walaupun niat-niat yang lain juga boleh. Saya niat mudah-mudahan Allah bebaskan saya dari segala penyakit. Ya, lebih spesifik lagi, saya minum mudah-mudahan keluhan sesak nafas saya ini dapat terobati. Minum air Zam-Zam. Dan berapa banyak orang yang kemudian Allah sembuhkan dari penyakitnya berkat air Zam-Zam. Ya. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Ma'u Zamzama lima syuribalah." Air Zam-Zam itu akan memfungsikan diri sesuai dengan niat peminumnya. Niat apa yang minum tadi itu? Ya, niat supaya dapat ilmu minum air Zam-Zam. Ya, terus dia belajar. Insya Allah daya tangkapnya akan semakin bagus, baik. Pemahamannya akan semakin baik. Allah akan mudahkan dia untuk menangkap ilmu pengetahuan berkat daripada air Zam-Zam. Selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Ya. Kalau ada hadis semacam ini rawahul Bukhari,
dan nggak ada penjelasan, itu berarti rawahul Bukhari fi sahihihi. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih. Begitu kaidah dalam ilmu hadis. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berarti diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, yang menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah sedunia itu kitab agama yang paling sahih, yang paling absah setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahihul Bukhari. Paham ya? Jadi kalau rawahul Bukhari itu artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Terkecuali ada penjelasan rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Oh, berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab yang lain. Kalau di kitab yang lain itu belum terjamin kesahihannya. Masih perlu dikaji apakah dia sahih, apakah dia hasan, ataukah dia dhaif. Tapi kalau rawahul Bukhari ay fil Jami' As-Sahih, di dalam kitabnya Al-Jami' itu sudah pasti terjamin kesahihannya. Jadi rawahul Bukhari, enggak ada penjelasan. Berarti itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang As-Sahih itu. Berarti hadisnya sahih. Begitu kaidah yang berlaku dalam dunia hadis. Seperti dalam hadis ini, rawahul Bukhari. Berarti diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Berarti hadisnya sahih. Itu ulama telah bersepakat. Ulama sedunia telah bersepakat. Bukan ulama zaman sekarang. Kalau ulama zaman sekarang itu kapasitasnya rendah. Tapi ulama dari zaman dahulu, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, itu menyatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu dalam kitabnya Al-Jami' itu hadis-hadisnya sudah lolos sensor. Sudah nggak perlu ditelaah lagi, nggak perlu diteliti lagi. Sehingga mereka mengeluarkan satu fatwa. Ulama itu mengeluarkan marawahul Bukhari jawazal qantarah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu sudah lolos sensor. Karena apa? Karena kepiawaian Al-Imam Al-Bukhari itu sudah teruji dan terbukti. Saat pertama kali Imam Bukhari itu ke Baghdad, ke Irak, ibu kota Irak, ya, itu ulamanya terkenal, sangat berbobot. Dan kalau ada ulama yang punya nyali bertandang ke kota itu, pasti akan diuji oleh ulama-ulama setempat itu. Mereka mendengar Imam Bukhari akan bertandang ke negeri mereka, ke Baghdad. Maka ulama-ulama Baghdad itu berkumpul bersepakat untuk menguji kemampuan Al-Imam Bukhari. Maka dihimpunlah oleh para ulama itu 100 buah hadis. Lalu 100 buah hadis itu diacak oleh ulama itu sengaja. Diacak. Matan hadis A itu dikaitkan dengan periwayatan B. Yang periwayatan B dikaitkan dengan hadis sebaliknya, hadis A. Karena dalam hadis itu ada dua komponen. Yang pertama matan hadis.
bunyi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sanadul hadis, yaitu mata rantai periwayatan hadis dari mulai Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu secara keilmuan bersambung dari seorang murid ke guru, dari seorang murid ke guru, dari guru lagi ke gurunya lagi ke atas, terus bersambung sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai itu disebut sanad. Mata rantai itu pula lah yang menentukan keabsahan sebuah hadis. Nah, itu matan A diacak dengan sanad B, sanad B digandengkan dengan matan C misalnya begitu. 100 hadis itu diacak. Saat Imam Bukhari datang, 100 orang itu berkumpul, masing-masing menanyakan, apa komentar Anda tentang hadis ini? Sengaja itu hadis dibawakan dengan sanad yang salah, dengan periwayatan yang keliru, salah. Imam Bukhari mendengarkan saja. Yang satu 100 orang dengan 100 pertanyaan. Sudah selesai? Kata Imam Bukhari, adapun hadis yang pertama itu sanadnya bukan itu, tapi sanadnya adalah di hadis yang nomor 20. Adapun hadis yang nomor 2 sanadnya bukan itu, sanadnya adalah di hadis yang pertanyaan orang yang ke-90. Alhasil 100 hadis itu yang diacak, sengaja diacak, dikembalikan kepada wujud semula. Matan A dengan periwayatan A, matan B dengan periwayatan B, matan C dengan periwayatan C. Begitulah. Maka mereka sejak saat itu mengakui akan kehandalan dan kepiawaian seorang Al-Imam Al-Bukhari. Maka mereka rame-rame kemudian menyatakan, ma rawahul Bukhariyu jawazal qantarah. Apa yang diriwayatkan Imam Bukhari itu sudah lolos sensor, nggak perlu ditelaah lagi, nggak perlu diteliti lagi. Jadi kalau ada fulan yang mengatakan menurut saya yang diriwayatkan Imam Bukhari itu begini dan begitu, itu hanya buang-buang waktu. Siapa Anda? Karena sudah teruji dari mulai Imam Bukhari dan abad-abad yang berikutnya sudah diuji. Dan seluruh ulama kurun itu mengakui akan kepiawaian daripada Al-Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Rawahu al-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis yang ketiga dalam bab ini itu sumber periwayatannya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari putra Sayyidina Sayyidina Umar radhiyallahu taala an yang bernama Abdullah. Sahabat Abdullah bin Umar berkata, kunna ala ahdi Rasulillah, kami ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih hidup, nakulu, kami makan, wa nahnu namshi, sementara kami berjalan. Ada berjalan sambil makan, boleh-boleh saja. Itu disampaikan untuk menjelaskan bahwa makan sambil berjalan itu boleh.
berjalan. Sambil makan boleh. Tapi adabnya, afdolnya adalah makan sambil duduk. Tapi jika suatu saat Anda karena satu dan lain hal terjadi, Anda makan sambil berjalan, apakah harus menghentikan perjalanan Anda sampai Anda selesai makan atau bagaimana? Boleh saja Anda makan sambil berjalan, jika itu tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Karena yang sunnah adalah makan sambil duduk. Jadi hadis ini menjelaskan makan sambil berjalan itu boleh jika situasi dan kondisinya memang menghendaki dia berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum sementara kami berdiri. Itu di zaman Nabi kami lakukan. Boleh, itu menunjukkan bahwa hal itu boleh-boleh saja. Ya. Minum sambil berdiri, makan sambil jalan boleh. Ya. Libayanil jawaz. Hal itu untuk menunjukkan bahwa yang demikian itu boleh-boleh saja. Ya, tapi tidak yang ditekankan, bukan yang disunnahkan. Yang disunnahkan adalah makan sambil duduk, minum sambil duduk. Karena itu kebiasaan atau keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahihun. Hadisnya sahih. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang keempat dari bab ini yang sumber periwayatannya dari Amr bin Shu'aib, dari ayah beliau, dari kakek beliau yang seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, jadi kakeknya Amr ini berkata bahwa aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kasat mata minum dalam keadaan berdiri, dan aku juga melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan duduk. Nah, yang terakhir ini itulah yang menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minum dalam posisi duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahihun. Sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu boleh-boleh saja, tetapi kebiasaan Rasul, sunnah Rasul, dan yang ditekankan oleh Rasul adalah minum dalam keadaan duduk. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Qala Qatadah faqulna li Anas fal aklu qala dhalika asharru wa akhbath aw akhbath. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara an syurbi qa'iman. Hadis yang keempat dari bab ini adalah bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya kedekatan khusus, karena beliau ini sejak usia 7 tahun telah berkhidmah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia
termasuk sahabat yang paling banyak tahu tentang keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi itu pernah melarang seseorang untuk minum berdiri. An yashrabar rajulu qa'iman. Melarang orang itu untuk minum ya sementara dia berdiri, dalam posisi berdiri. Maka bagaimana supaya antara hadis ini dan hadis yang sebelumnya, 4 hadis itu bisa dipertemukan? Maka ulama mentakwilkan larangan di sini itu karahatu tanzih. Larangan yang sifatnya seyogyanya, sebaiknya orang minum itu dalam posisi duduk. Dia tidak makruh. Makruhnya itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik dia minum dalam keadaan berduduk. Yang lebih pas itu orang itu minum dalam keadaan duduk. Lalu seorang tabi'i yang bernama Qatadah berkata kepada Sayyidina Anas, qala Qatadah. Qatadah ini dari kalangan tabi'i. Tabi'in itu generasi yang setelah sahabat, yang bertemu dengan sahabat. Generasi yang bertemu dengan sahabat itu disebut generasi tabi'in. Nah, termasuk Sayyidina Qatadah ini dari generasi tabi'in. Bertanya kepada Sayyidina Anas, bagaimana kalau dengan makan? Tadi kan yang dilarang itu minum. Bagaimana dengan makan? Kata Qatadah, dzalika asyar au akhbath. Oh, itu lebih buruk lagi. Jadi kalau makan berdiri itu lebih buruk. Minum saja dilarang oleh Nabi, apalagi makan. Sekali lagi larangan ini adalah karahata tanzih. Jadi makan sambil berdiri boleh, tapi yang baik, yang sempurna, yang lebih akhlak, yang lebih mendekati ajarannya Nabi, yang sunnah, itu yang berpahala, itu kalau kita minum, makan sambil duduk, punya nilai pahala. Apa pahalanya? Pahala melestarikan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih santun, lebih berakhlak, lebih berbudaya. Ya, jadi standing party itu budayanya wallahu alam, bukan budaya kita itu, bukan budaya timur. Ya, tapi ini sudah mewabah. Ya, mewabah. Kadang-kadang kiainya ikut-ikutan juga makan sambil jalan-jalan, standing party. Ya, ini kurang, sunnahnya kurang. Ya, walaupun kiainya min ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu cuman labelnya saja. Ya, suyuknya kalau dia ahli sunnah wal jamaah, mestinya duduk. Biarkan yang lain apa itu berdiri, dia duduk untuk memberikan apa itu suri keteladanan yang baik. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan diwarnai, seyuknya dia mewarnai. Ya, biarkan yang lain apa itu makan berdiri, dia makan duduk. Kenapa duduk, Kiai? Ngikuti sunnahnya Nabi, dapat nilai pahala. Ya, punya komitmen kalau Kiai apa itu? Ihya sunnah, melestarikan sunnahnya Nabi. Paham ya? Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini Allah jadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, serta nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin.
dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.